Hey everyone, it's me Mona Lisa. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau battle skin tint seperti yang bisa dilihat dari judulnya. Aku bakal battlein Cica, a Tint of You Natural Weightless Tinted Moisturizer, bisa dibilang skin tint. Dan bakal aku pakai langsung sebelah-sebelahan sama The Realist Lightweight Skin Tint dari Rose All Day. Finally ya, kira ini restock juga, dari itu tungguin lama banget. Aku pilih battle mereka berdua, kenapa? Padahal kan kayaknya skin tintnya Maybelline tuh lebih hype ya. Banyak banget yang battlein Maybelline sama si Rose All Day ini. Cuma kemarin aku sempat ke Guardian dan aku coba swatch langsung si Maybelline punya. Dan aku ngerasa tuh agak beda jauh sih sama punya RAD. Kayak punya si Maybelline tuh lebih thick formulanya dan coverage-nya tuh agak lebih ke medium. Sedangkan si RAD ini tuh lebih kayak sheer coverage banget gitu loh. Ya, sedangkan kalau punya Cica menurut aku tuh lebih mirip sih secara konsistensi, tekstur, coverage-nya juga sama, dan menurut aku bakal lebih fair aja kalau aku bandinginnya RAD sama Cica. Plus juga belum banyak kan yang battlein Cica masih RAD. And by the way, hari ini aku beli mereka berdua pakai duitku sendiri, jadi ini no endorse. So without further ado, let's get started. So first thing first, yang aku notice bedanya sih kalau dari packaging, punya si Cica ini lebih berat gitu dari punya yang RAD. Dia kayak dari kaca gitu botolnya, kaca or acrylic I guess. Kalau si RAD punya itu kayak dari plastik dan bisa kalian squeeze gitu botolnya. Karena kan dia memang ngambilnya nggak di pump ya, dia dituang kayak gini, kalian squeeze. Kalau Cica punya, kalian ngambilnya di pump gitu. Dia juga ada tutup botolnya, bisa mencegah supaya kalau kalian lagi bawa travel ini nggak sengaja kepencet gitu terus bocor di tas. And by the way, ini bukan Eros pump ya, dia masih ada kayak pipetnya gitu. Kalau isinya juga beda, si Cica punya tuh 35 gram, kalau si RAD tuh 30 gram. Jadi ini 5 gram lebih banyak. Cuman si Cica itu emang kenapa lebih berat, selain karena dia lebih banyak, botol juga dari kaca, itu kenapa lebih berat. Dan si RAD punya itu emang waktu awal-awal launching kan ada masalah yang waktu tutupnya kayak bocor mulu katanya. But I guess they fix the problem. Karena menurut aku yang ini masih oke sih. Tuh dia nggak ada masa bocor-bocor lagi. Kalaupun ada produk yang rembes keluar, dia tuh cuma ketahan sampai di bagian sini gitu. Terus kalau dari segi ingredientnya, karena dua-duanya itu tinted moisturizer, so of course dua-duanya ada skincare ingredientnya. Kalau yang Cica punya itu dia ada hyaluronic acid, salicylic acid, shea butter, sama chamomile extract, plus ada sunscreennya juga, jadi bisa melindungi dari UVA, UVB. Cuma minusnya di sini dia nggak sebutin si SPF atau PA-nya berapa. Sedangkan kalau si Rose All Day punya, dia itu ada niacinamide, squalene, centella asiatica extract, dan yang uniknya itu dia ada zat antipolutannya, itu Marobium frugale extract. Semoga aku ngomongnya benar. Again. Dan dia juga nyebutin SPF dia itu 25 PA plus 2 kali. Kalau dari ingredients sih aku bisa nyimpulin kayak Cica punya itu lebih fokusnya ke hydration, sedangkan si RAD punya itu lebih banyak variasinya sih, kayak bisa buat mencerahkan, anti polutan. Kalau bahan oil control sih aku lihat dua-duanya punya bahan oil control. Nanti kita bakal cari tahu lagi mana yang lebih bagus setelah wear test. Yes, di video ini ada wear testnya of course. Complexion selalu ada wear test kalau aku baru review. Tapi dari segi ingredient aku bisa kasih plus point buat RAD karena dia ngasih tahu SPF-nya berapa. Sekarang aku mau masuk ke shades-nya, aku bakal tunjukin dulu swatch-nya. Ini yang Cica punya, aku beli yang shades light. Si shades light ini ditujuinnya buat light beige skin dengan cool undertone. Kalau yang RAD punya aku beli dua, yang fair sama light skin. Ini aku bakal swatch dulu yang fair. Terus ini aku bakal swatch yang shades light. Kalau dari swatch sih buat yang RAD kayaknya aku lebih masuk ke shades yang fair. Walaupun sekilas kayaknya agak kecerahan sih, tapi secara undertone dia lebih masuk dibanding yang si shades light. Karena si shades light itu agak terlalu yellowish buat aku. Jadi sebelumnya aku info dulu, tipe kulit aku tuh oily sensitive skin. Terus undertone aku tuh sebenarnya cool to neutral, tergantung brand. Kalau brand lokal biasanya aku lebih sering beli cool undertone, sedangkan kalau brand Korea aku tuh lebih sering beli neutral undertone. Somehow entah kenapa brand lokal tuh shadesnya mengarah ke yellowish, makanya aku biasa beli yang cool undertone aja untuk lokal. Dan berhubung RAD sama Cica ini lokal, makanya untuk si RAD aku pilih yang shades fairnya aja. Tapi kalau dilihat sebelah gini sih menurutku punya si Cica agak terlalu orange ya buat aku. Kalau teksturnya aku bakal tunjukin, ini yang Cica punya tuh, itu cair banget gitu loh, bahkan waktu dituang dia langsung kayak tumpah-tumpah gitu ke bawah. Terus ini yang punya RAD, sama dia juga cair, bahkan sampai langsung tumpah gitu begitu dituang. Cuma kalau secara tekstur aku ngerasa punya si Cica tuh agak sedikit lebih thick dari punya RAD. Aku bakal coba apply dulu pakai jari. Sisi sini aku bakal pakai Cica. Disaraninnya sih memang suruh pakai jari sih, mungkin karena dia tinted moisturizer ya. Jadi pakainya kayak pakai moisturizer gitu.
Kayak ini super blendable banget pakainya. Bener-bener rasanya kayak apply moisturizer gitu loh ke muka tuh. Aku coba pakai jari tapi udah lumayan rata. Dan tadi waktu aku swatch kan dia agak terlalu orange ya, tapi setelah aku rata ini ternyata nggak se-orange itu sih hasil akhirnya. Dan ini aku baru pakai 1 layer dah. So far sih buat cover redness lumayan sih. Tapi kalau dibilang oke buat ngeliatin warna kulit, mungkin oke kalau seandainya kalian nggak ada yang sampai menghitam gitu bekas jerawatnya. Tapi kalau sampai ada yang udah jadi PIA atau PIH itu agak sedikit nggak ke cover sih. Sesuai klaimnya memang sheer banget sih coveragenya. Kalau buat bagian muka yang nggak ada masalahnya sih menurut aku ini nggak ada yang ngekelampi gitu, fine-fine aja. Tapi kalau buat bagian yang ada kayak bagian keringnya kayak bagian sini itu agak sedikit flaky, dan di bagian yang deket dry patch juga lumayan flaky. Tapi kalau buat pori-pori menurut aku lumayan sih ngeblur. Ini aku bandingin bagian sini sama sini. Yang sebelah sini itu pori-porinya benar-benar kelihatan banget, sedangkan di sini agak sedikit tersamarkan walaupun nggak ngeblur kalau pakai foundation. So guys, aku lupa jepit rambutku tadi, agak berantakan. Dan ternyata ini aku lihat lagi dari deket, bagian under eye ada sedikit creasing, tapi sedikit banget sih. Lanjut, yang sebelahnya aku bakal pakein Rose All Day. Aku bakal pakein shade spare-nya aja. Dan masih sama bakal aku apply pakai jari. Sama sih, dia kayak Sisika punya, di blend pakai jari gampang. Cuma pas awal di blend dia kayak agak lari-lari gitu, nggak langsung resep ke kulit. Kalau buat ngelatain warna kulit aku ngerasanya sih oke sih. Cuma buat nutupin redness menurut aku dia agak sedikit lebih kelihatan dari punya Sika. Punya Sika coveragenya agak sedikit di atasnya si RAD punya. Cuma bagusnya sih dia ngeblend smoothly di kulit. Bagian yang flaky menurut aku lebih sedikit dari punya Sika. Kayak di bagian sini sih yang paling kelihatan. Aku nggak tahu kelihatan atau enggak di kamera, tapi punya Sika tuh bener-bener flaky banget sih. Sedangkan di sini tuh agak lebih mendingan. Ada yang flaky-nya tetap, karena emang kulit aku di situ kering parah. Cuma masih lebih mending daripada sisinya punya Sika sih. Buat bagian under eye, menurut aku nggak ada yang creasing sih, bener-bener mulus aja gitu yang punya RAD. Punya Sika, I don't know why ya. Tapi tadi aku udah tap-tap sedikit supaya bagian creasing itu sedikit lebih smooth. Tapi sekarang dia balik lagi, jadi memang kayak nggak ada obat. Buat cover jerawat of course nggak bisa ke cover, dia cuma ngebantu nyamarin warnanya. Tapi punyanya si RAD sedikit lebih kelihatan sih kemerahan dari jerawatnya dari punya Sika. Meskipun buat bagian dry patch, punya si RAD ini sedikit lebih smooth sih daripada punya Sika. Punya Sika tuh lebih flaky. And by the way, seperti yang bisa dilihat, kulit aku sangat tidak mulus. Jadi aku bakal tambahin sedikit 1 layer. Sekarang aku mau cek dia itu bisa di build up atau enggak. Ini aku tambahin dulu yang punya Sika ya, by the way. Nah ini udah selesai 2 layer aku pakai kanan dan kiri. Kalau buat di build up sih menurut aku dua-duanya sama, bisa di build up. Waktu aku tambahin liquidnya dan aku apply pakai brush, menurut aku tuh nggak ada yang kayak ninggalin bekas serat-serat kuasnya gitu loh. Dan setelah ditambahin punya Sika tuh bener-bener jauh lebih mulus gitu untuk coveragenya. Bagian yang kemerahan terutama di bagian yang bekas jerawat-jerawat gitu kayak udah lumayan ke cover, udah gak semerah tadi. Dan sedangkan punya si RAD menurut aku tuh bisa di build up juga, coverage lebih oke waktu kalian tambahin layernya. Cuma untuk rednessnya masih agak sedikit lebih kelihatan ya dari punya Sika. Oke, kalau secara finishnya sih aku ngerasa aku lebih suka punya si RAD sih, karena punya dia itu lebih glowy, lebih satin finish. Sedangkan si Sika punya tuh agak kayak semi matte gitu. Cuma bagusnya kan aku oily skin, jadi kalau aku pakai produk kayak semi matte itu biasanya sih lebih nahan mengkilap minyaknya nanti ya setelah berjalan dipakai seharian. And by the way, tadi aku juga ada swatch yang aku biarin udah oxidize di tangan. Aku mau cek apakah mereka oxidize separah itu atau enggak. Ini yang punya Sika duluan ya. Punya Sika setelah oxidize dia jadi kayak sedikit lebih orange gitu, agak sedikit menggelap juga. Dan ini yang punya RAD. Sama punya RAD juga setelah oxidize dia lebih menggelap dan lebih yellowish dari sebelumnya. Tapi justru karena menggelap dia jadi kayak lebih masuk ke light skinku gitu loh. Tadinya kan dia bener-bener fair banget warnanya. Jadi kalau bisa di compare mungkin yang lebih kelihatan oxidize punya si Sika yang bagian sini. Oke, so guys, sekarang aku bakal selesai untuk final looknya. Aku bakal tambahin concealer karena obviously skin tint itu nggak bisa mengcover jerawat. So I'll be right back. Oke guys, I'm back. Ini udah final looknya. Aku tadi cuma kerjaan eye makeup, terus brows juga, dan aku tambahin blush dan contour sedikit, terus highlight sedikit. Tapi aku sama sekali nggak pakai setting spray atau setting powder sama sekali ya. Terus powder juga aku nggak pakai. Plus tadi aku juga spot concealer, tapi aku cuma pakai di bagian yang ada jerawatnya dan sedikit di under eye sini. Karena kalau coba pakai skin tintnya tadi bener-bener masih kelihatan abu-abu banget sih di bawah mata sini. Terus sama aku makeup tadi itu waktu aku brush nggak terlalu kegeser, tapi waktu aku nggak sengaja ketowel gini pakai jari itu langsung kelihatan banget sih ngecap. Mau Sika mau si RAD kalau ketowel pakai jari itu kelihatannya jarinya bakal kayak stippling gitu. Oke, so sekarang itu jam 2 lewat. Aku bakal tinggal dulu buat lihat hasil wear testnya, mana yang oil control lebih bagus. Dan sehari ini aku bakal full aktivitas di ruangan AC. Nanti aku bakal balik lagi buat tunjukin hasilnya gimana, so stay tune. Oke guys, sekarang udah jam 8 lewat.
dua sekarang. So far dua-duanya coveragenya masih lumayan, masih stay on. Cuma buat di bagian yang si RAD menurut aku tuh udah agak sedikit muncul sih kemerahan. Apalagi yang ada bagian kehitamannya itu kayak udah mulai muncul tuh sini. Sedangkan punya Sika sih menurut aku masih lebih on sih coveragenya. Tapi Sika punya sih flaky-nya tuh bener-bener masih kentara banget sih. Lebih kelihatan banget dibanding sisinya si RAD. Dan ini yang paling notice di bagian bawah hidung longsornya tuh bener-bener parah banget sih. Aku nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, tapi kalau aku lihat langsung di kaca tuh bener-bener jelas banget sih. Terus di bagian hidung, memang aku kan paling oily tuh di bagian hidung ya dari semuanya. Itu tuh beneran udah longsor banget, kayak nyaris hampir hilang gitu loh di bagian sini. Kalau creasingnya dua-duanya ada, tapi once again punyanya RAD itu sedikit lebih nggak kelihatan creasingnya dibanding punyanya Sika. Aku bakal coba pakai tisu. Oke, sepertinya nggak akan terlalu kelihatan kalau di kamera, tapi ini aku bisa kasih tahu yang sisi sini itu Sika, yang sisi sini itu punya RAD. Dan aku ngeliat yang transfer tuh jauh lebih banyak punya Sika sih daripada si RAD. Jadi kayaknya buat point oil control si RAD tuh lebih mantep sih daripada punya Sika. Overall kalau disuruh pilih mungkin aku nggak bisa jawab sih, menurut aku dua-duanya imbang. Karena punya RAD itu moisturizer oke, kayak beneran loh yang dia bilang tinted moisturizer, memang ada moisturize-nya. Tapi menurut aku point tintednya kurang, sedangkan si Sika punya itu tinted oke sih coverage-nya, cuman nggak moisturize. Kamu itu tinted moisturizer, you're supposed to moisturize my skin. Aku ngerasa sih kulit aku jadi lebih kering gitu loh pas pakai dia. Tapi kalau buat finish aku suka sih punya RAD karena dia tuh bener-bener satin finish gitu. Tapi once again menurut aku dua-duanya oke lah buat daily. Cuma kalau bisa sebelum pakai dua-duanya kalian pakai moisturizer agak banyak kan ya, karena mereka berdua tuh sama-sama ada patchy-nya dan ada flaky-nya, walaupun punya Sika sih lebih flaky daripada punya RAD. And so that's it for today's review. I hope you guys like it. Kalau kalian suka jangan lupa klik subscribe and hit the like button. Also follow me on Instagram @MeMonaLisa pakai double N. And I'll see you guys on the next video. Bye bye.